menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mewakili dari mahasiswa agroteknologi Universitas Hasanuddin. Salam Kampus Merah. Perkenalkan, nama saya James Adrian sebagai moderator dan rekan saya Muhammad Said, Alfianti Sampai Padang dan Andi Jamil Al-Bakri. Dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Insinyur Haji Nasruddin MSc dan Dr. Insinyur Abdul Haris MSc. Dengan membawa karya yang bernama Penyiraman Tanaman Otomatis berbasis modem CuB menggunakan Internet of Things pada tanaman hortikultura. Jadi langsung saja saya persilakan kepada rekan. Baik, terima kasih. Belakangan ini kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana pertanian Indonesia telah mengalami beberapa problematik, di mana Indonesia mengalami krisis yang namanya petani muda. Data mencatat bahwa generasi milenial di Indonesia yang berprofesi sebagai petani hanya berkisar 21%, angka yang bisa dikatakan minim jika dibandingkan dengan negara-negara pesaing kita di Asia Tenggara, bahkan bentuk skala internasional. IPB melakukan studi kasus yang menyatakan bahwa dalam 10 tahun ke depan Indonesia akan mengalami yang namanya krisis petani. Hal ini justru menjadi salah satu pemantik kita bagi generasi muda Indonesia untuk bagaimana kita kembali mengundang mereka generasi milenial yang sebelumnya cenderung memilih sektor industri untuk kembali terlibat ke dalam sektor pertanian. Menurut buku yang kami baca yang berjudul Ilmu Pangan dan Nuklir menyatakan bahwasanya generasi milenial lebih cenderung memilih untuk berprofesi sebagai seseorang yang berorientasi pada sektor industri ketimbang dalam aspek pertanian. Hal ini tentu saja berimplikasi pada menurunnya generasi muda Indonesia yang berprofesi sebagai petani ke depannya. Ketika masyarakat muda lebih cenderung memilih sektor industri, mengapa kita tidak mengintegrasikan antara sektor industri dan pertanian? Hadirlah suatu sistem penyiraman otomatis yang secara efektif mengintegrasikan antara sektor industri dan sektor pertanian, sehingga hal ini disinyalir bisa menginisiasi kembalinya generasi milenial untuk terjun ke dunia pertanian. Tentu saja ada beberapa tantangan yang kita seperti kita sebagai generasi muda dihadapkan pada suatu kondisi di mana pemerintah menganggap bahwasanya sektor pertanian itu merupakan sektor yang rendahan segala macam, dan itu menjadi paradigma yang dianut oleh mereka generasi muda. Saat ini pemerintah memberi kita tendensi kepada masyarakat Indonesia untuk menyukseskan Indonesia Emas tahun 2045. Tetapi aspek fundamental seperti sektor pertanian kerap mereka abaikan. Hal ini tentu saja menjadi PR kita ke depannya. Bagaimana 3 elemen yang merupakan akademisi, praktisi, dan pemerintah turut serta untuk membangun perkembangan pertanian di Indonesia. Salah satunya mungkin dengan menerapkan teknologi terbarukan dalam sektor pertanian, di mana saat ini kita jika dibandingkan dengan sektor-sektor pertanian di luar sana seperti di Jepang, di Filipina, Thailand, mereka sudah menerapkan yang namanya sektor pertanian modern. Tentu saja masih menjadi PR kita ke depannya bagaimana kita merealisasikan hal tersebut. Tanaman hortikultura merupakan salah satu tanaman yang dengan namanya El Nino, di mana kita menghadapi yang namanya krisis, yang namanya kemarau berkepanjangan, sehingga penggunaan air merupakan salah satu aspek yang bersifat fundamental untuk menunjang produksi pertanian untuk terus berlanjut ke depannya. Untuk selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Adapun tujuan dari program yang kami lakukan yaitu yang ketiga yaitu mendorong minat petani milenial untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan. Yang keempat yaitu menerapkan teknologi yang ada di saat ini. Yang kelima yaitu dapat monitoring atau mengontrol lahan yang secara jarak jauh dengan melalui aplikasi ataupun melalui Android. Yang terakhir yaitu dengan pemrograman sistem ini, maka kita dari sistem ini dapat merespon dengan cepat perubahan cuaca dan kondisi tanah, sehingga penggunaan air dapat
tapi sesuaikan dengan secara dinamis. Yang adapun bahan dan alat yang kami gunakan, yang pertama nodemcu sebagai otaknya, yang kedua pompa air, yang ketiga kabel jumper, yang keempat relay, yang kelima LCD, yang keenam modul I2C atau modul penerima, yang terakhir yaitu master sensor. Nah, bahan yang kami gunakan yaitu tanaman hortikultura, yaitu tanaman pakcoy. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana ini kerja. Seperti yang bisa dilihat di seperti yang teman saya katakan tadi, sebagai otak dari alat ini. Nodemcu ini akan mengikat informasi ke berbagai rangkaian yang ada dalam alat ini. Salah satunya itu adalah LCD. LCD ini akan menerima informasi dari sensor, dan dia akan menampilkannya dalam bentuk persen kelengkapannya. Contohnya seperti sekarang, yaitu 16, kelembapannya sekarang ada 16%, atau bisa dibilang kering kanannya. Selain LCD-nya, ada lagi yaitu wahannya, yaitu relay. Relay ini akan meneruskan sinyal dari nodemcu ke pompa air. Seperti jika dideteksi di bawah 40%, langsung akan berjalan. Nah, karena sudah terdeteksi di bawah 40%, otomatis sinyal pompanya otomatis akan langsung. Ya. Selain dari aplikasi menggunakan Blink, kami merancang menggunakan Blink. Ini aplikasi ini dapat memantau secara live, secara langsung. Inilah prinsip IoT bekerja. Sinyal yang diterima dari sini akan dipancarkan oleh nodemcu ke aplikasi melalui internet. Dapat dilihat? Kalau bebannya sekarang itu adalah 28%. Baik, saya akan silakan ke. Nah, baik, itulah tadi pemaparan dan demonstrasi dari karya kami. Sebelum saya tutup, saya akan izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun. Jalan-jalan ke Toraja, menyapa petani dengan ramah. Semoga karya kami memberi makna untuk pertanian yang lebih berjaya. Jaya engkau, jayalah pertanian tercinta. Nah, mari kita tepuk tangan untuk peserta nomor 4. Kepada Dewan Juri, silakan memberikan komentar. Ya, terima kasih, luar biasa. Ya, bahwa ini akan sangat membantu petani untuk bisa mengontrol. Ini kalau mau diaplikasikan bagi petani kita sekarang ini, seberapa efektif ini bisa menolong petani, karena sebenarnya kalau dilihat ya efisiensinya, efektivitasnya seperti yang tadi disampaikan itu sudah luar biasa. Sejauh mana efektivitasnya kalau untuk aplikasi di pertanian era sekarang ini, terutama kalau itu mau dilihat di petani-petani kita yang sekarang ini, bisa dijelaskan? Ya baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri yang terhormat. Terkait pengaplikasian alat yang telah kami gunakan, sebelumnya kami telah mengaplikasikan alat ini dalam beberapa perlombaan, dan itu sudah memiliki beberapa desa mitra. Dan kami juga mengintegrasikan penggunaan alat sistem penyiraman otomatis panel surya, sehingga penggunaan listrik bisa diminimalisir. Terkait apakah ini cukup efektif digunakan saat ini oleh petani kita kembali lagi ke bagaimana sumbangsi pemerintah untuk menggelontorkan dana yang bisa dibilang cukup besar untuk merealisasikan perkembangan pertanian
yang lebih maju. Menurut kami mungkin itu. Jadi sebenarnya yang mau dikatakan adalah kalau dengan teknologi yang dihasilkan sekarang dan kita bekerja sendiri sebenarnya tidak efektif, karena bagaimanapun ini bagi masyarakat tani kita ini hal yang baru. Lalu yang kedua memang membutuhkan dana sebenarnya di awal aplikasi ini ya. Berikut yang saya mau apa sih yang kalau dibilang untuk aplikasi ini, itu juga sudah ada beberapa aplikasi yang smart farming seperti ini yang bisa mengaplikasikan IoT dengan melihat penyiraman langsung, mengendalikan keadaan, mengontrol nutrisi tanah. Ada tidak hal yang berbeda dengan apa yang sudah didapatkan oleh bentuk-bentuk untuk yang terkait khusus irigasi ya, karena kalian memang khusus untuk ke irigasinya, untuk penyiraman. Ada enggak yang berbeda dari metode yang kalian dapatkan dengan apa yang sudah ada sekarang? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Dewan yang terhormat. Sebelumnya kami juga telah menerapkan sistem penyiraman otomatis pada sistem aeroponik atau sistem penanaman tanaman tapi tanpa menggunakan tanah, tapi menggunakan yang namanya udara yang diselingi dengan paparan air. Nah, hal itu menjadi salah satu yang membedakan kami dengan beberapa teknologi lainnya, sehingga penerapan kami bisa dibilang cukup efektif karena hal tersebut kita sudah demonstrasikan, bahkan terapkan di salah satu petani hortikultura yang berada di Takalar, dan itu bisa dikatakan cukup berhasil. Ibu izin menambahkan, kami juga sudah merealisasikan ini di lahan budidaya kami yang ada di Kera-Kera di samping Universitas Hasanuddin. Di situ kami membantu KWT atau kelompok wanita tani dengan cara kami menerapkan yaitu sistem penyiraman otomatis berbasis drip vertigasi atau sistem irigasi tetes dengan sprinkler, dan di situ kami bisa mengontrol waktu penyiraman. Dan itu yang tanaman yang kami budidayakan, yaitu tanaman cabai, terong, kemudian pakcoy dan kangkung. Jadi sudah kami realisasikan. Oke, untuk alat ini, jadi untuk alat yang kalian buat ini bisa dengan beberapa sistem penyiraman ya. Artinya bisa untuk pengkabutan, sprinkle, dan untuk irigasi tetes dengan satu aplikasi, tetapi bisa dalam beberapa bentuk pengairan. Iya, Ibu. Seperti itu. Betul sekali. Oke, baik, cukup. Oke, teknologinya sangat bagus, apalagi sekarang apalagi tahun kemarin dengan adanya El Nino, ini sebenarnya sangat membantu petani-petani kita. Yang jadi permasalahan yang kembali lagi ke yang kembali budgetnya, karena pastinya kan mahal ini ya. Teman-teman petani tidak mampu menjangkau mesinnya ini, kira-kira seperti itu ya. Untuk generasi milenial ya oke saja, tetapi kita kan ya negara yang dominan petani, dan ini yang kita harapkan bagaimana ya mungkin keterlibatan pemerintah untuk bisa menyentuh ke petani-petani di desa. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas tanggapannya. Izin menanggapi terkait penerapan alat yang kami gunakan. Yang memang peran pemerintah menjadi salah satu aspek yang menunjang realisasi dari alat kami ini hortikultura, tetapi sumbangsi pemerintah untuk mempublikasi hal tersebut bisa dikatakan minim, sehingga hal tersebutlah yang menjadi kendala kita untuk menuju pertanian Indonesia yang lebih maju. Oke, baik. Tetap semangat untuk berinovasi. Persoalan apakah kemudian akan tereksekusi, tentu itu ada pada kerjasama ya untuk pihak akademisi dan pemerintah, tetapi tanggung jawab kita adalah terus untuk berinovasi. Saya kira demikian ya. Mari kita beri aplaus untuk peserta nomor urut 4. Selanjutnya kita akan melihat inovasi dari peserta terakhir dengan nomor urut 5.
Kepada peserta nomor urut 5, saya persilahkan. Ya, mari kita beri aplaus untuk peserta nomor urut 5. Peserta nomor urut 5 ini berasal dari Ulang atau Madandan dengan membawakan inovasi produk pertanian berupa keripik talas. Saya berikan waktu 15 menit untuk memaparkan materi. Silakan. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memperkenalkan produk kami dari masyarakat Ulang dan Bali. Saya memperkenalkan diri, saya bernama Ibu Ati Bangma yang mengelola produk keripik talas, dan di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Ipa Piden, saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Saya di rumah membantu pengerjaan produk keripik talas. Perkenalkan, nama saya Adriani Monata, saya maba dari Raja. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Saya di rumah membantu mengerjakan produk keripik talas. Saya atas nama Andri Datangara dan masyarakat membantu mengelola keripik talas. Perkenalkan, nama saya Pujas Dibudi Puhadi. Saya dari Fakultas Kepeduan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di rumah membantu mengelola produk keripik talas. Demikian perkenalan kami. Saya persilakan kepada Ibu Ati Bangma memaparkan tentang keripik talas. Terima kasih. Inovasi dari keripik talas yang kami buat, keripik talas yang dahulunya tanamannya liar, tidak terpelihara, yang belum banyak dilestarikan atau diproduksi secara komersial, yang dulunya hanya sebatas masak diberikan kepada ternak, tetapi sekarang kami sudah mengelolanya menjadi sebuah makanan ringan, yaitu keripik talas dengan beberapa rasa seperti rasa pedas manis, rasa balado, rasa jagung bakar, dan kami juga mempunyai produk singkong yang pedas manis juga. Kami juga mempunyai produk dari keripik pisang rasa coklat, dan kami juga mempunyai produk sekarang ini yaitu dari jahe instan yang berupa saraba kering dengan diseduh air panas dan menjadi saraba. Dan kami memproduksi mulai dari tanggal 24 Juni 2022 sampai sekarang ini. Yaitu tadi kami sebutkan bahwa kami juga mempunyai jahe instan atau saraba, keripik pisang, ada keripik singkong, dan saat ini juga kami sudah mengajak masyarakat untuk ikut mengelola dan memelihara kebun.
dan ubi talas yang baik. Dan kami mengadakan kerjasama dengan baik dengan transaksi jual beli dengan petani-petani. Dan saat ini juga kami sudah melibatkan masyarakat, terlebih-lebih anak-anak sekolah, kami sudah melibatkannya untuk ikut serta agar mereka dapat mempunyai keterampilan yang bisa menghasilkan uang untuk bisa membiayai diri sendiri, untuk bisa membiayai kehidupan sehari-hari, bantu membiayai uang sekolah. Maka itu kami butuh dorongan dan dukungan kita semua agar dapat kami bisa mengembangkan produk kami selanjutnya. Karena sebenarnya kami sudah banyak pasaran saat ini, namun di sisi lain kami terkendala permodalan. Di sini juga kami sudah membawa banyak produk kami kepada anak-anak kita dan kepada masyarakat di sekitar kita. Sekian dan banyak terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk peserta nomor urut 5. Tiba saatnya kepada Dewan Juri untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Ya, saya baru mengatakan bolehkah produknya dibawa ke sini? Luar biasa, saya kira suatu ini sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ya. Dari sekian banyak produk, karena tadi sampaikan bukan hanya gitu ya, dari sekian banyak produk itu yang menjadi untuk saat ini yang menjadi produk unggulannya yang mana? Keripik talas dengan 3 rasa tadi disampaikan ya, ada 3 rasa yang disampaikan. Kalau saya boleh tahu, apakah Ibu sudah pernah mencoba keripik talas yang lain, buatan atau produksi yang lain, untuk sebagai pembanding dengan keripik talas yang Ibu buat? Bisa disampaikan apa bedanya keripiknya Ibu dengan keripik yang dirasakan dari keripik buatan orang lain? Keripik yang telah kami rasakan, yang kami coba dari yang produk lain, kami ada rasa keras, dan yang kami punya sekarang ini produk ini renyah. Oke, jadi dari teksturnya Ibu mengatakan punya produknya apa ini anti gitu ya, itu lebih renyah seperti itu. Poin yang kedua, kalau saya boleh tahu kenapa talas? Ada banyak yang lain bisa dikembangkan sebenarnya, tapi kalau saya boleh tahu kenapa talas? Karena talasnya Bu, yang di kebun kami itu talas banyak, dan di masyarakat itu banyak talas. Terus itu talasnya kami melihatnya bahwa itu suatu tumbuhan yang bisa kita kembangkan. Oke, sejauh ini, kalau begitu sejauh ini apakah sudah ada upaya untuk supaya ini berkesinambungan? Kan kalau dikatakan banyak tapi kemudian belum terpelihara, sejauh ini apakah UKM ini sudah punya mitra dengan petani talas? Yes. Sudah ada? Yes. Sejauh ini. Berarti untuk sejauh ini bahan baku belum menjadi kendala. Karena tadi disampaikan permintaan sudah banyak sebenarnya.
Tetapi apakah permintaan yang banyak itu sudah bisa terpenuhi? Atau tidak sanggup, tidak menyanggupi permintaan? Tidak menyanggupi permintaan dari pasaran Karena terkendalanya dari modal kami yang kecil. Karena semua produk ini memerlukan modal. Karena yang dari kebun kami punya tidak mencukupi karena sekarang sudah pasarannya besar. Jadi terkendala pada modal seperti itu ya. Ada tidak hal lain yang Ibu lakukan yang membuat ini renyah? Ya. Ada tidak yang Ibu lakukan dalam produksi ini yang membuat dia lebih renyah? Tadi dikatakan kan dia punya ini lebih keras, ini lebih renyah. Ada hal yang ditambahkan ke dalam atau? Kami hanya tambahkan garam dan yang pedas manis itu gula merah, terus jahe, lombok, ya itu. Dengan yang produk ini, yang balado ini penyedap rasa. Jadi produk kami ini memang alami. Kami belum memakai pengawet ya. Terima kasih. Baik, cukup. Luar biasa Bu. Ini produknya sampai tidak terserap pasar karena keterbatasannya. Kemudian bahan bakunya siap kan, selalu siap. Sudah satu desa yang bisa ditampung ininya Bu. Iya. Baru di Madandan ya, Iya, belum di keluar, Iya. belum keluar di desa yang lain. Madandan dan Dulang. Itu kan apa? Madandan itu luas di dalamnya. Dulang. Di situ kami produksi. Dalam setahun bisa tonan ya Bu. Sudah ton yang dia diserap dari masyarakat sekitar situ Madandan. Ya itu sekiranya bisa, tapi itu tadi saya mengungkapkan bahwa kami terbatas, terkendala oleh karena modal. Karena semuanya kita beli, selain dari kita punya yang di kebun, karena kita punya yang terbatas juga. Kami membeli dari yang lain-lain, yaitu terkendala dengan modal. Oke Bu, terima kasih. Ya, jadi itu tadi adalah pemaparan materi dari peserta nomor urut 5. Mari kita beri aplaus yang meriah. Tiba saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pengumuman juara. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan juara? Ya, kita akan berikan waktu kepada Dewan Juri untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara pada lomba hari ini. Sambil menunggu Dewan Juri untuk menentukan pemenang lomba kreasi dan inovasi dalam pertanian modern, masih terbuka beberapa stand yang sangat menarik. Kita bisa lihat ada inkubator, ada penjaga stand yang ganteng-ganteng. Hai. Mana suaranya inkubator bisnismennya? Sangat meriah ya, meskipun hanya beberapa batang. Ya, jadi silakan jalan-jalan ke stand-stand yang masih terbuka. Banyak hal menarik di dalamnya. Mana mau pindah-pindah ini?